Ya, puji nama Tuhan, kembali jumpa dengan channel Sahabat Murtadin Indonesia, channel yang membahas tentang saudara-saudara kita yang berpindah agama dari agama lain menjadi seorang pengikut Yesus atau menjadi seorang Kristiani. Kabar hari ini adalah datang dari seorang mantan pramugari cantik yang bernama Ica. Ya, dia berpindah agama saat dia sedang menjadi seorang pramugari. Nah, bagaimana kisahnya dia menjadi seorang Kristen? Dia juga adalah istri daripada presenter Coki Sitohang. Ya, kisah istri Coki Sitohang, kecanduan baca Alkitab hingga pindah agama di usia 20 tahun. Iya, kecanduan membaca Alkitab temannya. Karena waktu dia masih aktif sebagai pramugari, dia berteman dengan seorang Kristiani yang selalu membawa Alkitab, dan tanpa sengaja dia membaca Alkitab itu, dan rupanya hal itu membuatnya untuk tertarik dan terbuka hatinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Istri Coki Sitohang yang bernama Melissa Aryani menuturkan kisahnya tentang pindah agama dari sebelumnya beragama Islam menjadi Kristen. Keputusannya berpindah agama murni karena pilihan pribadi, bukan berlandaskan pernikahan atau karena ajakan orang lain. Ya, saudara Melissa ini berpindah agama saat dia masih berjumpa dengan Melissa Aryani ini berpindah agama sebelum dia berjumpa dengan suaminya Coki Sitohang. Dan bukan karena diajak oleh teman, tetapi karena memang pilihan sendiri, karena dorongan Roh Kudus dalam kehidupannya. Sehingga dia berpindah agama sebelum menikah. Saat diwawancarai, dia menegaskan keputusan itu tak ada sangkut pautnya dengan sang suami. Melissa mengaku perkenalan dengan kekristenan bermula ketika dia mengalami titik jenuh dengan pekerjaannya sebagai pramugari. Ya, rupanya sebagai pramugari juga ada titik jenuhnya. Ya, bosan dan sebagainya, karena tentunya setiap hari bepergian dan selalu ada di pesawat, mungkin jarang untuk berinteraksi dengan masyarakat umum. Toh kalau berinteraksi pun hanya dengan penumpang, dan itu tentunya sangat-sangat terbatas dan tentunya juga sangat-sangat membosankan. Nah, di saat itulah tentunya orang membutuhkan keluarga dan sebagainya, atau membutuhkan hiburan, dan terlebih ikut andilnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Melissa ini merasa hampa karena semuanya. Pada tahun 2003 Melissa merasa kesepian dan kekosongan hidup. Saat itu dia merasa lebih letih dan lelah dengan rutinitasnya sebagai pramugari. Ya, satu pekerjaan yang selalu diinginkan oleh banyak wanita, banyak orang, karena orang berpikir bahwa kalau menjadi pramugari atau pramugara atau pilot itu tentunya keren, ya. Tetapi rupanya itu tidak menjamin kebahagiaan. Walaupun mungkin terlihat pakaian rapi, cantik, ganteng, keren, tetapi ada titik jenuh dan ada titik di mana orang merasa kekosongan dan hampa seperti yang dialami oleh Melissa ini. Mungkin saat itu banyak orang ingin ada di posisi aku, menjadi pramugari, terbang ke luar negeri, pulang sebentar ke Bali, lalu bersantai. Manusia memang tak ada puasnya ya, katanya dikutip dari sebuah channel YouTube. Iya, dia mengakui bahwa manusia memang tidak ada puasnya, dan itulah manusia.
terkadang ingin memiliki misalnya mobil, ingin punya lebih dan ingin punya lebih dan punya lebih. Itulah manusia yang tidak mengucap syukur dengan berkat yang Tuhan berikan. Jadi banyaknya harta atau bagusnya pekerjaan tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Ketika dia merasa sepi, tiba-tiba teman sekamarnya memutar kaset instrumen lagu rohani Kristen. Saat mendengar lagu itu, Melissa merasa lebih tenang. Sejak itulah lagu itu selalu diputarnya saat dia merasa sepi dan lelah dengan rutinitas pekerjaannya. Wow, mantap, luar biasa. Ya, memang ada banyak sekali lagu-lagu rohani instrumen yang sangat menyejukkan hati apabila mungkin kita dengar di pagi hari yang subuh. Wah, di saat mungkin kita masih tidur itu akan terdengar sangat indah dan tentunya akan sangat damai di dalam hati. Ya, karena itu dia bekerja di dalam hati. Dari kebiasaan itu dia merasa digerakkan untuk membaca Alkitab yang berada di tumpukan buku milik temannya. Dia mulai membaca Perjanjian Lama dan menemukan kesaksian kisah dengan apa yang dibacanya selama ini. Ya, ada kesamaan-kesamaan yang dia temukan di sana, tentunya dengan agama lamanya. Namun kalau di agama lamanya mungkin kurang detail, tetapi kalau di dalam Alkitab itu kisah seperti nabi-nabi itu sangat-sangat detail, dari kelahirannya besar dan dipilih, dipanggil Tuhan menjadi nabi dan rasul. Itu semuanya tercatat, tertulis di sana, dan tentunya orang yang mau belajar pasti akan paham dan betul-betul menemukan apa yang dibutuhkan, dipertanyakan selama ini. Artis cantik ini atau pramugari cantik ini merasa tidak enak selalu meminjam milik temannya. Melissa membeli sendiri Alkitab untuknya. Dia kecanduan dengan setiap ayatnya dan mengibaratkannya seperti membaca sebuah novel. Iya, rupanya membaca Injil, membaca Alkitab membuat dia menjadi penasaran dan membuat dia seperti orang yang sedang haus dan lapar, ingin dan ingin dan ingin untuk membacanya setiap hari. Ya, ayat-ayat daripada Alkitab itu sendiri. Jadi ini tentunya sangat-sangat bagus dan tentunya sangat membangun iman dan rohaninya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dia berkata bahwa dia membaca seperti ingin tahu, seperti membaca sebuah novel yang sangat menarik. Hal itu membuat ibu 3 anak tersebut selalu membawa Alkitab kemanapun dia pergi, termasuk ketika harus bekerja. Wow, luar biasa. Cinta mula-mula yang sangat dahsyat. Ya, tentunya kita tidak boleh tertinggal daripada semuanya itu. Harus memiliki semangat yang sama untuk selalu mengenal Tuhan, haus dan lapar akan firman Tuhan, agar supaya kita selalu membaca dan merenungkannya setiap saat. Melissa berkata, aku menikmati semua prosesnya. Pulang terbang, berdiam di kamar dan mendengarkan lagu rohani sambil membaca Alkitab. Padahal pada saat itu dia masih beragama Islam. Tetapi karena jauh dari keluarga, maka dia bebas untuk membaca Alkitab, bebas untuk memutar musik-musik rohani, instrumen rohani, dan itu sangat membangun dan menghibur dan menguatkan. Entah kalau Roh Kudus yang bekerja di dalam hati, maka tentunya ketenangan, kedamaian itu pasti ada. Dan ketenangan, kedamaian yang Tuhan berikan tidak seperti yang diberikan oleh manusia. Banyak orang berpikir bahwa dengan banyaknya uang maka akan tenang dan bahagia.
namun itu tidak menjamin. Tetapi kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, sekalipun tidak ada uang yang banyak, tidak memiliki kekayaan yang besar, namun damai itu sangat dahsyat di dalam hidup. Setelah hampir 6 bulan, akhirnya Melissa selesai membaca seluruh isi Alkitab. Ya, mantap, luar biasa. Selama 6 bulan, dia siang dan malam membaca Alkitab di waktu luangnya. Sangat luar biasa dia menyelesaikan Alkitab. Pertanyaannya untuk kita semua, sudahkah kita membaca Alkitab sampai selesai? Kalau belum, maka bacalah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Selesaikan untuk mengerti, mengetahui seluruh isi Alkitab. Walaupun mungkin tidak menghafalnya, tetapi setidaknya punya gambaran terhadap semua atau seluruh isi Alkitab. Dia berkata selama 6 bulan dia dapat membaca dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Melissa mengaku ada banyak ayat yang tak bisa dipahaminya, namun pada akhirnya mengerti. Ya, ada banyak hal yang kadang kita tidak mengerti. Mungkin seperti di Kidung Agung dan macam-macam. Karena di sana ada bahasa kiasan. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus kita pasti akan paham isi daripada semuanya itu. Itulah sebabnya membaca Alkitab bukan seperti membaca koran. Membaca Alkitab adalah kita harus berdoa, minta pimpinan Roh Kudus memimpin kita sehingga ketika kita membaca kita memahami apa maksud daripada Tuhan terhadap semua ayat yang tertulis. Kemudian Melissa mulai mengikuti ibadah di salah satu gereja di Bali. Pengalaman itu membuat dia yakin memilih Kristen sebagai agama barunya pada 2003 yang lalu. Wow. Dia mendeklarasikan imannya sebagai seorang Kristen dengan dibaptis. Ya, sebagai orang yang berpindah agama atau baru masuk Kristen, syarat utama untuk bergereja atau berjemaat adalah tentunya harus dibaptis sebagai bukti bahwa betul-betul kita serius dalam hal beribadah atau setia kepada Tuhan. Ya, walaupun banyak orang hari-hari ini hanya oleh karena jodoh lalu kemudian masuk singgah sebentar, dibaptis, lalu kemudian diberkati, setelah itu kembali lagi ke agama yang lama. Nah, hal ini yang tidak dibenarkan. Tetapi tentunya orang-orang seperti ini akan mendapatkan ganjarannya, ya. Namun kita tidak bisa menghakimi, biarlah Tuhan yang melakukan sesuai dengan kehendaknya terhadap mereka yang meninggalkan Tuhan. Dan tentunya tidak mustahil bagi kita karena memang di dalam firman Tuhan sudah mengatakan hal yang demikian. Itu keputusan, ya, dikatakan bahwa saat itu usiaku masih sangat muda. Pada tahun 2003 usianya 20 tahun, jadi masih muda, masih belum berkeluarga, masih aktif sebagai pramugari. Itu keputusan yang sulit tapi sekaligus melegakan, katanya lagi. Ya, keputusan yang memang sulit. Mengapa dikatakan sulit? Sulit karena ketika orang tua tahu tentunya pergumulan berat. Ketika nanti diketahui oleh orang tua, tentunya orang tua akan menolak. Orang tua tidak akan setuju. Ya, orang tua mana yang membiarkan anaknya untuk berpindah keyakinan, di mana agama lama sudah diterapkan sejak kecil, bahkan sejak lahir sudah disolatin dan sebagainya, tetapi pada akhirnya harus meninggalkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat Murtadin, berbicara tentang panggilan menjadi pengikut Yesus bukanlah bukan karena keinginan,
bukan karena kemauan kita, tetapi karena Tuhan yang memanggil. Contohnya ada banyak hal, ada banyak orang yang tadinya misalnya melempar gereja, memaki dan menghina Tuhan Yesus, pada akhirnya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Itu artinya bahwa kalau bukan Tuhan, semuanya itu tidak akan pernah terjadi. Karena Tuhanlah makanya semuanya itu bisa terjadi, dan banyak orang percaya kepada Yesus. Yang tadinya benci, sekarang sangat cinta Tuhan dan menjadi penginjil yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita doakan saudara kita Melisa yang juga sekarang menjadi istri daripada Jogi Sitohang, boleh sungguh-sungguh kepada Tuhan, menjadi berkat dan menjadi saksi untuk keluarga. Selanjutnya kita akan membahas di waktu-waktu berikutnya mengenai bagaimana ketika dia berjumpa atau orang tuanya mengetahui semuanya ini. Apakah menolak atau menerima? Nantikan beritanya di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Amin.